Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laluwir Adil Haq dengan NIM D1A020266 dari kelas Hukum Agraria B2. Di sini saya akan membahas tentang hak tanggungan. Apa sih itu hak tanggungan? Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1996 adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak tanggungan juga berkaitan erat dengan akte pemberian hak tanggungan atau APHT, khususnya bagi kamu yang ingin mencicil KPR. APHT memiliki fungsi utama yakni untuk mengatur persyaratan dan ketentuan yang berhubungan dengan pemberian hak tanggungan dari debitur ke kreditur. Pemberian hak tanggungan ini juga berguna sebagai jaminan pelunasan utang pihak debitur kepada kreditur. Objek hak tanggungan. Apa saja sih objek hak tanggungan? Yang pertama ada hak-hak atas tanah, yakni hak milik. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang keempat, hak guna pakai. Yang kelima, hak milik atas satuan rumah susun. Prosedur mengajukan hak tanggungan. Yang pertama, mendatangi PPAT atau notaris untuk membuat akte pemberian hak tanggungan APHT. Yang kedua, jika sudah memiliki APHT, pemohon pendaftar dapat diajukan ke Badan Pertanahan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran, hak tanggungan, dan penerimaan negara bukan pajak PMBP sesuai surat perintah STOR SPS di kantor pertanahan. Syarat pembebanan hak tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan UHT, berikut syarat-syarat pembebanan hak tanggungan yang harus diketahui. Yang pertama, pemberian hak tanggungan harus dimulai dengan perjanjian pemberian hak tanggungan yang berguna sebagai perjanjian pelunasan utang. Kedua, hak tanggungan baru dapat diberikan apabila sudah memenuhi persyaratan spesialitas, yakni nama dan identitas yang jelas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili asal kedua belah pihak, penunjang utang secara jelas, uraian dari utang tersebut, serta nilai tanggungan. Yang ketiga, pemberian hak tanggungan harus memenuhi persyaratan publitas yang dapat dilakukan dengan mendaftarkan hak tanggungan kepada kantor pertanahan setempat beserta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Keempat, sertifikat hak tanggungan harus beserta titel eksekutorial. 5. Apabila perjanjian pelunasan utang yang telah disepakati tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, maka pemegang hak tanggungan berhak memiliki kuasa atas objek hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan harus didaftarkan serta didaftarkan terlebih dahulu ke kantor pertanahan sebagai bukti. Kemudian pihak kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat tanggungan memiliki fungsi yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuasaan hukum tetap. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan apabila memang akan menghasilkan keuntungan tertinggi. Penjualan di bawah tangan tersebut namun hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang terkait dan setidaknya telah dimuat dalam 2 surat kabar di daerah setempat yang bersangkutan. Surat kuasa pembebanan hak tanggungan harus diciptakan dengan akte notaris atau akte PPAT.
Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan layaknya eksekusi putusan pengadilan dengan kekuasaan hukum yang tepat. Eksekusi diawali dengan teguran dan diakhiri dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Setelah pelelangan dilakukan, maka uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur dan kemudian tanah tersebut akan diroya dan diserahkan secara bersih kepada pembeli lelang. Penjualan atau lelang terhadap suatu benda tetap harus diumumkan 2 kali dengan berselang waktu 15 hari di surat kabar atau media massa yang terbit di kota tempat objek lelang atau kota yang berdekatan dengan objek lelang tersebut. Mungkin sekian penjelasan hak tanggungan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.